Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arifah. Di sini saya akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang hidup. Reaksi kimia dibantu oleh enzim yang berperan sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi akan tetapi tidak ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk satu kali bereaksi. Komponen enzim ada apoenzim, kofaktor, holoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang belum aktif, oleh karena itu harus diaktifkan menggunakan kofaktor, maka akan membentuk holoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang belum aktif, tersusun dari protein, bersifat labil dan mudah terdenaturasi. Kofaktor merupakan aktif enzim yang bersifat konstan dan tidak mudah terdenaturasi karena tersusun dari non-protein. Selanjutnya, ciri-ciri enzim: 1. Labil, 2. Tidak mudah terdenaturasi, yang ketiga, jumlah yang dibutuhkannya hanya sedikit, 4. Kerjanya bolak-balik. Gimana sih maksudnya kerjanya bolak-balik? Ini loh, kerjanya itu bolak-balik. Jadi si enzim amilase ini bolak-balik kerjanya, mengubah amino menjadi glukosa dan mengubah glukosa menjadi amilum, seperti itu. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya, jumlahnya tidak berubah sesudah dan sebelum bereaksi, tetap tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, ataupun tidak berubah lah pokoknya. Yang terakhir, spesifik atau khusus kerjanya. Jadi si enzim amilase hanya untuk substrat amilum, tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Selanjutnya, kerja enzim. Ada dua teori kerja enzim. Yang pertama, kunci gembok atau lock and key. Yang kedua, kecocokan induksi atau induksi fit. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah lock and key. Di sini kita akan belajar analogi ya. Oke, saya punya gambar. Nah, ini kita analogikan atau kita umpamakan, perumpamaan sebagai enzim. Oke, dan ini sebagai substrat. Pada teori lock and key ini, sisi aktif enzim ini bersifat kaku. Oleh karena itu, si substrat harus menyesuaikan sisi aktif enzim. Nah, jika setelah sesuai, maka akan bersatu dan akan bereaksi. Selanjutnya ada induksi fit atau kecocokan induksi. Pada teori ini atau analogi ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, akan menyesuaikan dengan substrat. Nah, ini enzim, ini substrat. Nah, ini enzim, ini substrat. Jadi si enzim ini menyesuaikan sifat substrat. Nah, jadi bersatu dan bereaksi. Selanjutnya ada inhibitor atau penghambat kerja enzim. Inhibitor bisa berupa toksin atau racun. Ini analoginya. Nah, ini enzim, ini inhibitor, ini substrat. Jadi si inhibitor ini memperebutkan sisi aktif enzim bersama substrat ini, bersaing. Ini hanya menghambat, tidak sampai merusak struktur enzim. Beda halnya dengan inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif menyerang selain sisi aktif enzim. Nah, ini. Jadi merusak sisi aktif enzim yang menyebabkan substrat dan enzim tidak bereaksi. Bukan hanya menghambat pada inhibitor ini bukan hanya menghambat tapi merusak struktur enzim yang membuat enzim dan substrat tidak bereaksi. Selanjutnya kita masuk ke pembagian katabolisme. Ada katabolisme atau disasimilasi dan ada anabolisme atau asimilasi. Oke, katabolisme ada contohnya, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob, sedangkan asimilasi yaitu fotosintesis. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya, yaitu katabolisme merupakan pemecahan senyawa sederhana dari senyawa yang kompleks, sedangkan anabolisme atau asimilasi merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Oke. Fotosintesis, CO2 ditambah H2O menghasilkan glukosa ditambah O2. Oke, yang contoh dari katabolisme yang pertama respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Oke, glukosa ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O dan juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pasti ATP merupakan energi adenin trifosfat. Oke. Pada respirasi aerob ini ada 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Oke, yang pertama glikolisis. Lisis artinya penguraian, gluko artinya glukosa. Oleh karena itu glukolisis atau glikolisis merupakan penguraian glukosa. Glukosa diuraikan menjadi 2 NADH ditambah 2 molekul asam fosfat ditambah 2 ATP.
Jadi pada tahapan glikolisis ini menghasilkan 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini menguraikan dua asam piruvat menjadi 2 asetil KOH ditambah 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Pada siklus Krebs atau pada tahapan yang ketiga ini menguraikan 2 asetil KOA menjadi 6 NADH dan 2 FADH2, 2 ATP dan 2 CO2. Yang terakhir, transfer elektron. Transfer elektron yang berperan pada tahap yang keempat ini adalah O2, berperan sebagai akseptor ion H+ dari NADH2 FADH2. Nah, apa sih akseptor itu? Akseptor itu merupakan energi atau senyawa yang bereaksi dengan cara menerima atau menerima zat yang lain. Ya, seperti itu. Oke, kita sekarang pada transfer elektron ini menghasilkan 10 NADH dan 2 FADH2. FADH2 sama dengan 3 ATP. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Oleh karena itu, 10 dikali 3 sama dengan 30. 2 dikali 2 sama dengan 4. 30 tambah 4 sama dengan 34. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dari keempat tahapan. Oke, yang pertama dari glikolisis menghasilkan 2 ATP. Dari siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Dan dari transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Oke, jumlahnya ada 38 dikurangi 2 ATP untuk glikolisis. Jadi jumlah seluruhnya 36 ATP. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas respirasi anaerob. Anaerob berarti tidak membutuhkan oksigen. Oke, nama lain dari anaerob adalah fermentasi. Ada 3 fermentasi. Yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua fermentasi asam asetat atau cuka, yang ketiga fermentasi asam laktat. Oke, yang pertama akan kita bahas fermentasi alkohol. Oke, sebelum membahas ke fermentasi alkohol, kita harus mengetahui ciri-cirinya agar tidak bingung. Oke, yang pertama, ciri-ciri fermentasi. Bahan bakunya glukosa, terjadi di sitoplasma atau sitosol atau cairan sel. Yang ketiga, terdapat tahap glikolisis. Ternyata teman-teman, bukan hanya di respirasi aerob saja, di respirasi anaerob juga ada tahap glikolisis. Ini keempat, energi yang dihasilkan lebih sedikit dari respirasi aerob, yaitu 2 ATP. Yang terakhir, menghasilkan toksin atau racun. Oke, yang pertama fermentasi alkohol. Oke, fermentasi alkohol, glukosa diuraikan menjadi 2 NADH ditambah 2 asam piruvat ditambah 2 ATP. 2 asam piruvat ini akan diubah atau dibantu dengan enzim dekarboklinase menjadi asetildehid dan O2. Asetildehid ini merupakan zat antara karena akan diubah lagi menjadi etanol. Oke, yang kedua, fermentasi asam asetat atau cuka. Asam asetat etanol diubah menjadi atau diuraikan menjadi CO2 ditambah asam asetat ditambah 2 ATP. Yang selanjutnya asam laktat. Asam laktat yaitu glukosa diuraikan menjadi 2 NADH ditambah 2 asam piruvat ditambah 2 ATP. Asam piruvat ini akan diubah oleh enzim piruvat dehidrogenase menjadi asam laktat. Ya, contohnya ketika kita berolahraga, kenapa badan kita sendiri? Karena ada kontraksi otot-otot dari tubuh kita yang menghasilkan kristal-kristal yang membuat badan kita menjadi pegal-pegal atau lentur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan karena saya masih dalam masa belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya untuk kita semua sebagai pelajar dan sebagai siswa-siswi yang mencintai pelajaran. Terima kasih. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.